Kita adalah apa yang kita pikirkan. James Allen. Pikiran adalah kekuatan utama yang membentuk dan mencipta. Kita adalah pikiran kita. Setiap saat kita gunakan instrumen pikiran untuk mewujudkan berbagai kehendak hingga selaksa bahagia, selaksa derita tercipta. Pikiran bekerja dalam diam, menjelma realitas kehidupan kita tiada lain cerminan dari pikiran kita. Prakata. Buku singkat, hasil perenungan spiritual dan hasil pengamatan serta pembelajaran dari berbagai hal, tidak ditujukan sebagai sebuah uraian menyeluruh tentang topik yang telah banyak ditulis, yakni tentang kekuatan pikiran. Isi buku ini lebih bersifat anjuran ketimbang penjelasan. Buku ini ditujukan untuk mendorong siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, agar mereka bisa menemukan dan memahami fakta bahwa diri mereka dibentuk oleh mereka sendiri, melalui pikiran yang mereka pilih dan mereka pupuk di dalam dirinya. Pikiran adalah sang penenun utama yang menganyam kain untuk jubah dalam mereka, yakni karakter dirinya, maupun jubah luar mereka, yakni realitas kehidupan yang dialaminya. Jika sebelumnya mereka masih menenun dalam ketidaktahuan dan penderitaan, dengan adanya buku ini, sekarang mereka bisa menenun dalam pemahaman yang benar dan dalam kebahagiaan. James Allen. Broad Park Avenue, Ilfracombe, Inggris. Pikiran dan karakter. Ungkapan yang menyatakan apa yang kita pikirkan, maka demikianlah kita, tidak hanya merujuk pada diri kita secara keseluruhan, tetapi secara komprehensif juga mengacu pada setiap kondisi dan kenyataan hidup yang kita alami. Sesungguhnya, kita adalah apa yang kita pikirkan. Karakter kita adalah hasil keseluruhan dari pikiran-pikiran kita. Seperti tanaman yang tumbuh dari benih dan tidak mungkin tumbuh tanpanya. Semua tindakan kita juga berasal dari benih-benih pikiran yang tersimpan di benak kita dan tidak mungkin muncul tanpanya. Hal ini berlaku baik untuk tindakan yang kita kenal sebagai tindakan spontan dan tidak direncanakan, maupun tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Tindakan adalah bunga dari pikiran, sementara kebahagiaan dan penderitaan adalah buahnya. Masing-masing kita akan menuai buah manis atau pahit sesuai apa yang kita tanam. Pikiran membentuk diri kita. Jati diri kita dibangun dan dibentuk oleh pikiran kita. Jika seseorang memiliki pikiran jahat, penderitaan akan menghampiri seperti roda di belakang lembu, senantiasa mengikuti. Jika seseorang bertahan dalam kemurnian pikiran, kebahagiaan akan mengikuti, seperti dirinya dan bayang-bayangnya tak terpisahkan. Manusia adalah makhluk yang hidup dengan mengikuti hukum keteraturan semesta. Manusia terikat pada hukum tersebut. Prinsip sebab dan akibat berlaku mutlak dan tidak berubah, baik di alam pikirannya yang tak kasat mata maupun di dunia fisiknya yang kasat mata. Karakter mulia dan saleh bukanlah suatu anugerah atau kebetulan, melainkan hasil alami dari upaya untuk senantiasa berpikir dengan benar, dan konsekuensi dari hubungan yang senantiasa dijaga dengan berbagai pikiran tentang kebajikan. Karakter buruk dan jahat, melalui proses yang sama, merupakan hasil dari berbagai pikiran rendah yang terus-menerus dipelihara. Kesuksesan dan kegagalan kita ditentukan oleh kita sendiri. Di dalam pikiran, kita bisa menempa berbagai senjata yang dengannya kita bisa menghancurkan diri kita sendiri, dan di tempat yang sama, kita juga bisa membuat berbagai instrumen yang dengannya kita bisa membangun tempat-tempat menyenangkan yang dipenuhi kebahagiaan, daya hidup, dan kedamaian. Dengan memilih pikiran yang tepat dan menggunakannya dengan benar, manusia bisa mencapai derajat kesempurnaan ilahiyah. Dan dengan memilih pikiran yang buruk dan menggunakannya secara keliru, manusia bisa menjadi sosok
yang memiliki derajat lebih rendah daripada hewan. Semua tingkatan karakter lain berada di antara kedua kondisi ekstrim tersebut, di mana manusia merupakan pencipta sekaligus tuannya. Di antara semua kebenaran indah tentang jiwa yang telah diperkenalkan kembali dan berhasil diungkap di zaman ini, tidak ada janji dan keyakinan ilahiyah yang lebih membesarkan hati atau lebih berdaya guna selain fakta bahwa manusia adalah penguasa pikiran, pembentuk karakter, dan pencipta serta pembentuk kondisi kehidupan, lingkungan, dan nasibnya sendiri. Sebagai makhluk yang memiliki otoritas diri, kecerdasan, dan cinta, dan sebagai tuan bagi pikirannya sendiri, manusia memegang kunci atas setiap situasi. Di dalam dirinya juga terdapat kemampuan untuk melakukan transformasi regeneratif, yang dengannya manusia bisa menjadikan dirinya apa yang mereka kehendaki. Kita selamanya adalah tuan bagi pikiran kita, bahkan di saat kita berada pada kondisi paling lemah dan paling terpuruk. Tetapi pada kondisi demikian, kita adalah tuan yang bodoh, yang tidak bisa mengelola urusan internalnya dengan baik. Ketika kita mulai merenungkan kondisi kehidupan kita, dan mulai dengan sungguh-sungguh mencari dan mempelajari hukum alam yang membentuk keberadaan diri kita menjadi tuan yang bijak, yang menyalurkan energinya dengan bijak, dan menggunakan pikirannya untuk hal-hal yang berarti. Itulah gambaran sosok tuan yang berkesadaran. Kita hanya bisa menjadi sosok seperti itu bila kita bisa memahami prinsip-prinsip cara kerja pikiran di dalam diri kita. Pemahaman itu sendiri hanya bisa dicapai melalui upaya konsisten, menggunakan pikiran dengan benar, upaya evaluasi diri, dan pengalaman serta pembelajaran yang diperoleh dari upaya-upaya itu. Hanya dengan terus mencari dan menggali, emas dan berlian pun bisa ditemukan. Kita juga akan bisa menemukan setiap keping kebenaran terkait keberadaan diri kita, jika kita mau menggali jauh ke dalam jiwa kita. Fakta bahwa manusia adalah pembentuk karakter, pencipta kondisi kehidupan, dan penentu nasibnya sendiri dapat dibuktikan dengan jelas jika kita mau mengawasi, mengendalikan, dan mengubah pikiran kita, menelusuri pengaruhnya pada diri kita sendiri, pada diri orang lain, dan pada kehidupan dan kondisi kehidupan kita, mempelajari hubungan sebab dan akibat melalui praktek dan evaluasi terus-menerus, dan menggunakan setiap pengalaman, bahkan terkait dengan kejadian sehari-hari yang paling sepele, sebagai sarana untuk mendapatkan pengetahuan tentang diri kita berupa pemahaman diri, kebijaksanaan, dan kapabilitas diri kita. Hanya dalam konteks seperti itulah prinsip berikut dapat berlaku mutlak. Setiap orang yang mencari akan mendapat, dan bagi setiap orang yang mengetuk, pintu akan dibukakan untuknya. Karena hanya dengan kesabaran, upaya nyata, dan kegigihan tiada henti, maka kita akan bisa memasuki pintu kuil pengetahuan. Pengaruh pikiran pada realitas kehidupan. Pikiran manusia ibarat sebuah ladang yang bisa dikelola dengan bijak atau dibiarkan tak terurus. Tetapi, entah dikelola atau diabaikan, ladang itu pasti akan menghasilkan sesuatu. Jika benih tumbuhan yang berguna tidak disemai di atasnya, akan ada banyak benih tumbuhan liar tak berguna yang jatuh, tumbuh, dan berkembang di atasnya. Sebagaimana para petani mengolah ladang, menjaganya agar terbebas dari tumbuhan liar, dan menanam serta memelihara tanaman bunga dan buah yang mereka butuhkan, kita juga bisa merawat ladang pikiran kita, menjaganya dari semua pikiran yang menyimpang, tak berguna, dan buruk, dan menanam serta memelihara bunga dan buah dari pikiran yang benar, berguna, dan baik, agar tumbuh dengan sempurna. Bila kita mengikuti proses tersebut, cepat atau lambat, kita akan menemukan bahwa kita adalah pengelola utama jiwa kita, pemimpin utama hidup kita. Kita juga akan bisa memahami prinsip-prinsip cara kerja pikiran di dalam diri kita, dan akan semakin memahami
bagaimana kekuatan pikiran dan elemen-elemen pikiran bekerja dalam membentuk karakter, kondisi kehidupan, dan nasib kita. Kondisi eksternal kehidupan kita akan selalu didapati sejalan dengan keadaan internal diri kita. Karena pikiran dan karakter adalah satu, dan karakter hanya bisa mewujud dan memperlihatkan diri melalui situasi dan kondisi kehidupan yang kita alami. Namun tidak berarti kondisi kehidupan kita pada suatu waktu mencerminkan keseluruhan karakter diri kita, melainkan bahwa kondisi kehidupan kita pada saat itu berkaitan sangat erat dengan suatu elemen fundamental pikiran di dalam diri kita, sehingga untuk saat itu kondisi itu sangat esensial untuk perkembangan diri kita. Setiap orang berada pada kondisi kehidupan saat ini sesuai hukum alam yang membentuk keberadaan dirinya. Pikiran yang mereka integrasikan ke dalam karakternya membawanya ke kondisi kehidupannya saat ini. Di dalam setiap aspek kehidupannya tidak ada unsur kebetulan. Semuanya merupakan produk dari hukum yang tidak pernah salah. Hal ini berlaku baik bagi orang yang merasa puas dengan kondisi kehidupannya saat ini, maupun mereka yang merasa tidak selaras dengan kondisi kehidupannya saat ini. Sebagai makhluk yang terus berkembang dan berubah, kita berada di tempat kita saat ini agar kita belajar bahwa kita bisa berkembang. Selagi kita mengambil pelajaran spiritual yang tersaji di setiap kondisi kehidupan yang kita alami, kondisi itu akan berlalu dan digantikan oleh kondisi lainnya. Selama kita menganggap diri kita sebagai produk dari kondisi di luar diri kita, maka kita akan selalu menjadi korban keadaan. Namun, jika kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang memiliki kemampuan kreatif, dan kita memegang kendali atas ladang dan benih-benih tersembunyi yang membentuk keberadaan diri kita, yang nantinya akan membentuk kondisi kehidupan kita, maka kita akan menjadi tuan yang memiliki kontrol penuh atas diri kita. Setiap orang yang menjalankan praktik pengendalian diri dan perbaikan diri secara konsisten mengetahui bahwa kenyataan hidup dibentuk oleh pikiran, karena mereka telah menyaksikan bagaimana kondisi kehidupan mereka berubah seiring berubahnya kondisi mental mereka. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal, bahwa ketika kita berupaya sungguh-sungguh memperbaiki berbagai kekurangan karakter kita dan bisa dengan cepat mencapai kemajuan yang nyata, kita akan dengan cepat mengalami serangkaian perubahan keadaan. Jiwa akan menarik sesuatu yang diam-diam selalu dipikirkannya, sesuatu yang dicintai atau ditakutinya. Jiwa bisa naik ke ketinggian aspirasi yang didambanya dan bisa jatuh ke level hasrat terendahnya. Kenyataan hidup adalah sarana yang dengannya jiwa akan menuai apa yang mesti ia tuai. Setiap benih pikiran yang dengan sengaja disemai atau yang dibiarkan masuk ke dalam pikiran tanpa disengaja hingga berakar dan tumbuh di dalamnya, cepat atau lambat akan berkembang menjadi tindakan dan akan menghasilkan buah berupa berbagai peluang dan keadaan. Benih pikiran yang baik akan menghasilkan buah yang baik, dan benih pikiran yang buruk akan menghasilkan buah yang buruk. Kondisi kehidupan eksternal akan terbentuk sesuai dengan pikiran internal. Kondisi kehidupan eksternal, baik yang menyenangkan atau tidak, merupakan faktor yang akan membawa pada tercapainya kebaikan tertinggi individu. Sebagai sosok yang akan menuai apa yang ditanamnya, manusia bisa belajar baik dari penderitaan maupun kebahagiaannya. Jika kita mengikuti hasrat, aspirasi, atau pemikiran terdalam yang kita biarkan mendominasi diri kita, yang membuat kita mengejar imajinasi rendah yang menyesatkan, atau yang membuat kita pantang menyerah mengejar hal-hal yang berarti, pada akhirnya kita akan sampai pada realisasi hasrat, aspirasi, atau pemikiran tersebut ke kehidupan eksternal kita. Entah hasrat, aspirasi, atau pemikiran mana yang kita biarkan mendominasi diri kita,
perubahan dan penyesuaian niscaya akan kita alami. Orang berakhir di rumah penampungan atau di penjara bukan karena belenggu takdir atau keadaan, melainkan karena mereka memperturutkan pikiran dan hasrat rendah mereka. Sama halnya, orang berbudi luhur tidak akan tiba-tiba terjerumus ke dalam tindak kejahatan hanya karena tekanan eksternal tertentu, melainkan karena memang pikiran jahat telah lama bersarang di hatinya. Sehingga, begitu kesempatan tiba, kekuatan pikiran jahat yang telah terakumulasi akan keluar menampakkan diri. Keadaan tidak membentuk diri kita. Keadaan hanya memperlihatkan seperti apa diri kita pada diri kita sendiri. Tidak ada keadaan yang dapat membawa kita pada perilaku buruk dan penderitaan yang menyertainya, selain kecenderungan kita pada keburukan. Dan tidak ada keadaan yang dapat membawa kita pada kebajikan dan kebahagiaan hakiki yang menyertainya, selain upaya menumbuhkan dan memelihara aspirasi kebajikan serta konsisten. Kita, oleh karenanya, sebagai tuan dan pengendali pikiran kita sendiri, adalah sosok yang membentuk diri kita dan membentuk serta menciptakan kondisi kehidupan kita sendiri. Bahkan sejak terlahir ke dunia, jiwa sudah menjadi entitas yang berdiri sendiri. Selanjutnya, pada setiap langkah ziarah dunia yang ditempuhnya, ia akan mengundang terbentuknya berbagai kombinasi keadaan yang akan memperlihatkan seperti apa dirinya, yang merepresentasikan kemurnian dan ketidakmurniannya, kekuatan dan kelemahannya. Kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan, melainkan apa yang sesuai dengan seperti apa diri kita. Kita mungkin tidak dapat mewujudkan keinginan, imajinasi, dan ambisi kita, tetapi pikiran dan hasrat terdalam kita, entah baik atau buruk, akan selalu mewujud nyata. Kekuatan inilah yang menentukan nasib kita ada pada kita, yaitu diri kita sendiri. Karenanya, kita dibatasi hanya oleh diri kita sendiri. Pikiran dan tindakan buruk akan menjadi belenggu bagi nasib kita, sementara pikiran dan tindakan baik adalah malaikat pembebas bagi diri kita. Kita tidak akan mendapatkan apa yang kita harapkan dan kita pinta dalam doa. Kita hanya akan mendapatkan apa yang layak kita dapatkan. Harapan dan doa kita hanya akan terkabul dan dijawab jika keduanya selaras dengan pikiran dan tindakan kita. Dalam konteks demikian, lalu apa arti dari berjuang melawan keadaan? Berjuang melawan keadaan artinya kita terus-menerus berjuang melawan suatu dampak yang terjadi di luar diri kita. Sementara di sisi lain, kita tetap memelihara penyebab dari dampak tersebut di hati kita. Penyebab itu bisa berupa sifat buruk yang kita sadari atau kelemahan diri yang tidak kita sadari. Tetapi apapun itu, mereka akan senantiasa menghalangi upaya yang dilakukan pemiliknya, dan karenanya memberi peringatan tentang perlunya upaya perbaikan. Banyak orang sangat ingin memperbaiki kondisi kehidupan mereka, tetapi tidak mau memperbaiki diri mereka. Karenanya, mereka tetap berada pada kondisinya saat ini. Orang yang bersedia menempuh kesulitan guna melakukan perbaikan diri tidak akan pernah gagal mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan. Hal ini berlaku baik untuk tujuan bersifat dunia maupun yang bersifat spiritual. Bahkan jika satu-satunya tujuan orang itu adalah ingin mendapatkan kekayaan, mereka secara pribadi harus bersedia memberikan pengorbanan besar sebelum bisa meraih tujuan tersebut. Terlebih jika orang ingin mewujudkan kehidupan yang mapan dan seimbang. Mari ambil beberapa contoh. Perhatikan orang-orang yang berada dalam kondisi sangat miskin. Mereka sangat ingin kenyamanan lingkungan dan tempat tinggal mereka meningkat. Tetapi mereka terus-menerus melalaikan pekerjaan dan menjadikan rendahnya gaji yang diterima sebagai dalih untuk membenarkan perbuatan tidak jujur kepada majikan.
Orang-orang seperti itu tidak memahami elemen-elemen paling dasar dari prinsip-prinsip kekayaan yang hakiki. Mereka benar-benar tidak layak untuk bangkit dari kemalangannya. Dan dengan terus-menerus berpikir dan bertindak mengikuti kemalasan, ketidakjujuran, dan sikap pengecut, mereka pada dasarnya sedang menciptakan kemalangan yang lebih besar lagi. Perhatikan juga orang-orang kaya yang akibat kerakusannya mengalami penderitaan karena penyakit yang sulit disembuhkan. Mereka bersedia mengeluarkan sejumlah besar uang untuk menyembuhkan penyakit itu, tetapi tidak bersedia mengendalikan kerakusannya. Mereka ingin memuaskan seleranya akan makanan enak dan tidak alami, sekaligus ingin sehat. Orang-orang seperti itu sama sekali tidak layak untuk memiliki tubuh yang sehat, karena mereka belum memahami prinsip-prinsip gaya hidup sehat. Perhatikan juga para majikan yang bertindak curang guna menghindari kewajiban membayar upah yang layak dan menurunkan besaran upah para pekerjanya dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Orang-orang seperti itu sama sekali tidak layak untuk hidup makmur. Dan ketika mereka mengalami kejatuhan, baik dalam hal reputasi maupun kekayaan, mereka menyalahkan keadaan tanpa menyadari bahwa dirinya lah satu-satunya penyebab atas kondisi yang dialaminya. Ketiga kasus di atas saya kemukakan semata sebagai ilustrasi atas fakta bahwa manusia adalah penyebab, meski hampir selalu tanpa mereka sadari dari kenyataan hidup yang dialaminya, dan bahwa meski mereka memiliki tujuan yang baik, mereka tidak akan pernah bisa mencapai tujuan itu jika mereka terus-menerus menumbuhkan dan memelihara berbagai pikiran dan hasrat yang tidak sejalan dengan tujuan tersebut. Kita masih bisa menemukan begitu banyak contoh kasus seperti itu, tetapi itu tidak perlu, karena jika kita bersungguh-sungguh, kita bisa mempelajari bagaimana prinsip-prinsip cara kerja pikiran beroperasi di dalam pikiran dan kehidupan kita sendiri. Jika hal ini sudah dapat kita lakukan, sekadar fakta eksternal tidak mungkin kita jadikan sebagai landasan dalam berpikir. Bagaimanapun, kehidupan begitu rumit, pikiran berakar begitu dalam, dan definisi kebahagiaan bagi setiap orang berbeda-beda. Sehingga kondisi keseluruhan jiwa seseorang, meski mungkin diketahui oleh orang itu sendiri, tidak dapat dinilai oleh orang lain hanya berdasarkan aspek eksternal kehidupan orang tersebut. Seseorang mungkin berlaku jujur dalam hal tertentu, tetapi hidup serba berkekurangan. Sementara seorang lainnya mungkin berlaku tidak jujur dalam hal tertentu, tetapi hidupnya berkelimpahan. Kesimpulan lazim bahwa orang pertama miskin karena kejujurannya dan orang kedua kaya karena ketidakjujurannya adalah hasil dari penilaian dangkal, dengan asumsi bahwa orang yang berlaku tidak jujur hampir sepenuhnya tidak bermoral dan orang yang berlaku jujur hampir sepenuhnya berbudi luhur. Namun dalam konteks pemahaman yang lebih dalam dan perspektif yang lebih luas, penilaian seperti itu salah adanya. Orang yang tidak jujur bisa jadi memiliki kebaikan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang yang jujur. Dan orang yang jujur bisa jadi memiliki kebiasaan buruk tertentu yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak jujur. Orang yang jujur menuai konsekuensi positif dari pikiran dan perbuatan jujurnya. Tetapi mereka juga merasakan penderitaan akibat perilaku buruknya. Orang yang tidak jujur juga menuai kebahagiaan dan penderitaannya sendiri. Rasa keakuan yang tinggi pada diri manusia membuat banyak orang lebih memilih untuk mempercayai bahwa penderitaan yang dialaminya adalah akibat dari kebajikan dirinya. Tetapi mereka tidak akan berada pada posisi bisa mengetahui dan menyatakan bahwa penderitaan mereka adalah akibat dari kebajikan dirinya dan bukan akibat dari sifat-sifat buruknya. Sampai mereka bisa membuang semua pikiran sentimental penuh kebencian dan buruk di benaknya
dan membasuh semua noda dosa di jiwanya. Dan dalam perjalanannya menuju posisi kesempurnaan tertinggi itu, jauh sebelum mereka sampai di posisi itu, mereka akan menemukan bahwa sebuah hukum agung yang benar-benar adil, yang tidak akan membalas kebajikan dengan keburukan, dan tidak akan membalas keburukan dengan kebajikan, bekerja di dalam pikiran dan kehidupannya. Setelah mengetahui hal itu, mereka akan bisa merenungkan kembali kebodohan dan kebutaannya di masa lalu, dan menyadari bahwa kehidupan mereka senantiasa diatur dengan adil, dan bahwa semua pengalaman masa lalunya, entah baik atau buruk, adalah hasil yang sudah sepantasnya mereka terima di dalam proses perkembangan dirinya yang masih terus berlangsung dan belum selesai. Pikiran dan tindakan baik tidak akan pernah memberikan hasil yang buruk, dan pikiran dan tindakan buruk tidak akan pernah memberikan hasil yang baik. Sebagaimana ungkapan pohon jagung hanya akan berbuah jagung, dan pohon jelatang hanya akan menghasilkan jelatang. Meski banyak orang memahami bagaimana hukum ini bekerja di dunia fisik, sehingga mereka bisa bekerja sama dengannya, tetapi tidak banyak orang yang memahami bagaimana hukum ini bekerja di dunia mental dan moral. Meski cara kerjanya sama sederhana dan sama konsistennya, sehingga mereka tidak dapat bekerja sama dengannya. Penderitaan selalu merupakan akibat dari pikiran yang salah. Penderitaan adalah tanda bahwa kita tidak selaras dengan diri kita, dengan hukum alam yang membentuk keberadaan diri kita. Satu-satunya manfaat paling penting dari penderitaan adalah untuk memurnikan jiwa, untuk memusnahkan semua pikiran yang tidak berguna dan tidak bersih. Penderitaan tidak akan lagi dirasakan oleh mereka yang memiliki kemurnian jiwa. Dalam proses pemurnian emas, proses pembakaran tidak lagi diperlukan setelah semua bahan pengotor dipisahkan. Sesuatu yang murni, sempurna, dan tercerahkan tidak akan merasakan penderitaan. Kehidupan yang dijalani dengan penderitaan adalah hasil dari ketidakselarasan mental. Kehidupan yang dijalani dengan kebahagiaan adalah hasil dari keselarasan mental. Indikator dari pikiran yang benar adalah kebahagiaan, bukan kepemilikan harta benda. Dan indikator dari pikiran yang salah adalah penderitaan, bukan ketiadaan harta benda. Orang bisa saja kaya, tetapi hidupnya menderita. Dan orang bisa saja miskin, tetapi hidup dalam kebahagiaan. Kebahagiaan dan kekayaan bisa dimiliki sekaligus hanya jika kekayaan digunakan dengan benar dan bijak. Dan orang miskin akan menderita hanya jika mereka menganggap nasib mereka adalah beban yang dipaksakan kepada mereka secara tidak adil. Kemiskinan berlebih dan kemewahan berlebih adalah dua bentuk kemalangan ekstrim. Keduanya sama-sama tidak normal dan merupakan akibat dari kondisi mental yang tidak harmonis. Kita tidak berada dalam kondisi yang baik sampai kita menjadi sosok yang bahagia, sehat, dan sejahtera. Kebahagiaan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah hasil dari adanya keselarasan antara apa yang ada di dalam dan apa yang ada di luar, antara diri kita dan kondisi di luar diri kita. Kita akan mulai menjadi sosok yang bahagia, sehat, dan sejahtera hanya jika kita berhenti mengeluh dan mencela, dan mulai mencari dan mempelajari hukum tersembunyi yang mengatur kehidupan kita. Begitu bisa menyelaraskan pikiran dengan sang faktor pengatur tersebut, kita tidak akan lagi menyalahkan orang lain atas keadaan kita, dan akan mulai membangun kekuatan mental positif di diri kita. Kita akan berhenti mengeluhkan keadaan, dan mulai memanfaatkan kondisi yang ada sebagai alat untuk mencapai kemajuan yang lebih cepat, dan sebagai sarana untuk menemukan berbagai kemampuan dan potensi tersembunyi di diri kita. Prinsip yang mengatur alam semesta adalah keteraturan, bukan ketidakteraturan. Jiwa dan esensi kehidupan adalah keadilan,
bukan ketidakadilan. Kekuatan pembentuk dan penggerak tatanan spiritual dunia adalah budi pekerti yang baik, bukan moral yang buruk. Oleh karena itu, kita hanya harus memperbaiki kerangka berpikir kita, agar kita bisa memahami bahwa alam semesta selalu bekerja dengan benar. Dan selagi kita berusaha memperbaiki kerangka berpikir kita akan menemukan bahwa ketika kita mengubah pikiran kita tentang segala sesuatu dan orang lain, maka segala sesuatu dan orang lain juga akan memandang diri kita dengan cara berbeda. Bukti dari kebenaran di atas ada pada diri setiap orang, sehingga siapapun bisa mempelajarinya dengan mudah melalui proses introspeksi dan analisis diri secara sistematis. Ketika kita sepenuhnya mengubah cara berpikir kita akan merasa takjub melihat betapa kondisi aktual kehidupan kita berubah dengan sangat cepat. Kita mungkin berpikir bahwa pikiran dapat disembunyikan, namun nyatanya tidak. Pikiran akan dengan cepat mengkristal menjadi kebiasaan, dan kebiasaan akan berubah menjadi kondisi nyata. Pikiran rendah akan mengkristal menjadi kebiasaan, tidak mampu mengendalikan diri, dan selalu mencari kesenangan fisik yang akan mewujud menjadi kemiskinan dan penyakit. Segala jenis pikiran buruk akan mengkristal menjadi kebiasaan yang menguras energi mental, dan kebiasaan tidak bisa berpikir jernih, yang akan mewujud menjadi ketidakmampuan untuk fokus dan untuk melakukan upaya terbaik. Pikiran tentang ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan-raguan dalam mengambil keputusan akan mengkristal menjadi kebiasaan bersikap lemah, pengecut, dan tidak tegas, yang akan mewujud menjadi kegagalan, kemiskinan, dan ketidakmandirian. Pikiran malas akan mengkristal menjadi kebiasaan hidup tidak bersih dan perilaku tidak jujur, yang akan mewujud menjadi kondisi hidup yang tidak higienis dan kemiskinan. Pikiran penuh kebencian dan dendam akan mengkristal menjadi kebiasaan menyalahkan orang lain dan melakukan tindakan kekerasan, yang akan mewujud menjadi tindakan penghinaan dan penganiayaan. Segala jenis pikiran egois akan mengkristal menjadi kebiasaan mementingkan diri sendiri, yang akan mewujud menjadi kondisi yang kurang lebih menyulitkan diri sendiri. Di sisi lain, segala jenis pikiran baik akan mengkristal menjadi kebiasaan baik dan menyenangkan, yang akan mewujud menjadi kondisi menyenangkan dan optimisme. Pikiran yang bersih akan mengkristal menjadi kebiasaan hidup sederhana dan pengendalian diri, yang akan mewujud menjadi kondisi ketenangan dan kedamaian. Pikiran tentang keberanian, kemandirian, dan ketegasan dalam mengambil keputusan akan mengkristal menjadi kebiasaan pantang menyerah, yang akan mewujud menjadi kesuksesan, keberlimpahan, dan kebebasan. Pikiran penuh semangat akan mengkristal menjadi kebiasaan hidup bersih dan kerja keras, yang akan mewujud menjadi kondisi hidup yang menyenangkan. Pikiran bersahabat dan pemaaf akan mengkristal menjadi kebiasaan berbudi bahasa baik, yang akan mewujud menjadi kondisi kehati-hatian dan menahan diri dalam bersikap. Pikiran penuh kasih dan tidak egois akan mengkristal menjadi kebiasaan mendahulukan orang lain, yang akan mewujud menjadi kesuksesan dan kekayaan sejati yang pasti dan kekal. Serangkaian pikiran tertentu yang terus-menerus disimpan di benak kita, entah baik atau buruk, pasti akan menimbulkan dampak pada karakter dan kondisi kehidupan kita. Kita tidak bisa secara langsung memilih kondisi kehidupan kita, tetapi kita bisa memilih pikiran kita, yang secara tidak langsung namun pasti akan membentuk kondisi kehidupan kita. Semesta akan membantu setiap orang mewujudkan pikiran yang paling ingin mereka wujudkan, sehingga semesta akan menyajikan berbagai kesempatan yang paling memungkinkan untuk membantu mewujudkan pikiran tersebut dengan secepatnya, entah itu pikiran baik atau pikiran buruk.
Begitu kita melepas semua pikiran buruk, seluruh dunia akan bersimpati pada kita dan siap membantu kita. Begitu kita menyingkirkan semua pikiran lemah dan sentimental, berbagai peluang akan muncul dari segala arah guna mendukung tekad kuat kita. Begitu kita menumbuhkan berbagai pikiran baik, tidak akan ada nasib buruk yang membelenggu kita untuk tetap berada dalam kemalangan dan kehinaan. Dunia adalah kaleidoskop kita. Berbagai kombinasi warna yang disajikannya kepada kita di setiap momen kehidupan adalah gambaran dari pikiran kita yang senantiasa berubah, yang telah disesuaikan dengan sangat teliti dan indah. Engkau akan menjadi apa yang engkau inginkan. Biarkan kegagalan menemukan kepuasan semuanya. Dalam kata situasi dan kondisi yang tiada hebat, tetaplah bebas. Jangan biarkan jiwamu memujanya. Situasi dan kondisi tak tunduk pada ruang dan waktu. Ia mengintimidasi peluang yang licin dan angkuh. Ia menawarkan keadaan yang dapat membelenggu, meski sejatinya ia hanya pelayan tanpa pengaruh. Manusia punya kehendak, kekuatan yang tak tampak. Ia adalah anak dari jiwa yang kekal adanya. Ia dapat membentuk jalan menuju berbagai tujuan, meski dinding granit menghadang di hadapannya. Bersabarlah atas semua proses yang mesti dijalani. Sikapi semua dengan pemahaman yang benar. Saat tiba masa, jiwa bangkit dan memegang kendali. Sang penggerak utama akan siap bekerja sama. Pengaruh pikiran pada kesehatan dan tubuh. Tubuh adalah pelayan pikiran. Kondisi tubuh berubah mengikuti kondisi pikiran. Baik pikiran yang dipilih secara sadar atau pikiran yang diungkapkan secara spontan. Ketika disuguhi pikiran yang tidak baik, tubuh akan dengan cepat mengalami kekacauan fungsi dan kerusakan. Sementara di bawah kendali pikiran yang baik dan menyenangkan, tubuh akan diliputi energi mental positif dan daya tarik. Sehat dan sakit, seperti halnya kenyataan hidup, berakar dari pikiran. Pikiran buruk akan mengekspresikan diri melalui kondisi tubuh yang sakit. Pikiran akan ketakutan, diketahui dapat membunuh orang secepat peluru, dan dapat dipastikan akan terus membunuh banyak orang, mesti dengan tingkat kecepatan yang lebih rendah. Orang yang hidup dalam ketakutan terhadap penyakit adalah orang yang akan menjadi korban dari penyakit itu. Kecemasan akan dengan cepat membuat kondisi tubuh secara keseluruhan melemah dan membuatnya rentan terhadap penyakit. Sementara pikiran buruk, meski tidak diwujudkan secara real, akan dengan cepat mengganggu sistem saraf. Pikiran yang stabil, bersih, dan bahagia akan membentuk tubuh yang memiliki vitalitas dan daya tarik. Tubuh adalah instrumen yang sensitif dan plastis, yang akan dengan cepat merespons pikiran yang dipaparkan kepadanya. Kebiasaan berpikir kita juga akan menimbulkan pengaruh tersendiri terhadapnya, entah itu pengaruh baik atau pengaruh buruk. Orang yang selalu menebarkan pikiran buruk akan selalu memiliki darah yang kotor dan beracun. Dari hati yang bersih akan tercipta kehidupan yang bersih dan tubuh yang sehat. Dari pikiran yang tidak bersih akan tercipta kehidupan yang tidak bersih dan tubuh yang tidak sehat. Pikiran adalah sumber tindakan, kehidupan, dan manifestasi. Jika sumbernya dijaga tetap bersih, maka semua yang dihasilkan akan bersih. Mengubah pola makan tidak akan membantu mereka yang tidak mau mengubah pikiran mereka. Jika pikiran kita bersih, kita tidak akan lagi menginginkan makanan yang tidak baik. Kebiasaan bersih berasal dari pikiran yang bersih. Mereka yang disebut orang suci, tetapi enggan menjaga kebersihan tubuhnya, bukanlah orang suci. Mereka yang memperkuat dan membersihkan pikirannya,
Tidak perlu takut akan terpapar mikroorganisme jahat. Jika ingin menjaga kondisi tubuh, jagalah pikiran kita. Jika ingin memperbaiki kondisi tubuh, perbaiki pikiran kita. Pikiran jahat, iri hati, kecewa dan putus asa akan merampas kesehatan dan daya tarik tubuh. Wajah masam tidak muncul secara kebetulan. Ia tercipta dari pikiran yang masam. Kerutan berlebih terbentuk karena pikiran yang tidak bijak, emosi yang tidak terkontrol, dan rasa bangga diri yang berlebihan. Saya mengenal seorang wanita berusia 96 tahun yang memiliki wajah cerah dan lugu seperti seorang gadis. Saya juga mengenal seorang pria di bawah usia parubaya yang memiliki kontur wajah tidak harmonis. Yang pertama adalah hasil dari pikiran yang baik dan optimis. Yang terakhir dihasilkan dari emosi yang tidak terkontrol dan ketidakpuasan. Kita tidak bisa memiliki tempat tinggal yang sehat dan menyenangkan, kecuali kita mengizinkan udara dan sinar matahari masuk dengan bebas ke kamar kita. Begitu juga tubuh yang kuat dan wajah yang cerah dan bahagia, atau wajah yang tenang, hanya bisa kita miliki jika kita mengizinkan pikiran yang menyenangkan, hangat, dan damai masuk dengan bebas ke benak kita. Siapa yang tidak dapat membedakan kerutan yang terbentuk karena rasa simpati, kerutan yang terbentuk karena pikiran yang stabil dan bersih, dan kerutan yang terbentuk karena emosi yang tidak terkontrol di wajah orang yang sudah berumur? Bagi mereka yang hidup dengan moral yang baik, usia tua adalah ketenangan, kedamaian, dan kematangan diri, seperti keadaan matahari yang hendak terbenam. Baru-baru ini saya menyaksikan seorang filsuf yang sedang melalui detik-detik menjelang kematiannya. Dia masih muda dalam segala hal kecuali usianya. Dia meninggal dengan indah dan damai sebagaimana dia menjalani kehidupannya. Tidak ada obat yang dapat disamakan dengan pikiran optimis dalam menyembuhkan penyakit di badan. Tidak ada penghibur yang dapat disamakan dengan uluran kebaikan dalam menghilangkan bayang-bayang kesedihan dan penderitaan. Terus-menerus hidup dengan pikiran buruk, sinisme, kecurigaan, dan iri hati sama dengan mengurung diri dalam sel penjara buatan sendiri. Sebaliknya, berbagai pikiran yang tidak mementingkan diri sendiri, seperti selalu berpikiran positif tentang segala hal, selalu optimis dalam segala hal, dan selalu dengan sabar belajar menemukan kebaikan dalam segala hal, adalah gerbang menuju kebahagiaan tertinggi. Selain itu, menjalani hidup hari demi hari dengan pikiran yang dipenuhi cinta kasih terhadap semua makhluk akan membawa kedamaian berlimpah bagi pemiliknya. Pikiran dan tujuan. Selama pikiran tidak ditautkan dengan tujuan, kecerdasan tidak akan menghasilkan pencapaian apapun. Mayoritas orang membiarkan kapal pikirannya berlayar tanpa tujuan di tengah lautan kehidupan yang diarunginya. Ketiadaan tujuan adalah sebuah kejahatan. Pergerakan tanpa tujuan tidak boleh dibiarkan terus berlanjut bila tidak ingin bertemu malapetaka dan kehancuran. Orang yang tidak memiliki tujuan yang esensial dalam hidup rentan mengalami kekhawatiran, ketakutan, kesusahan, dan kesedihan berlebih ketika bertemu sedikit saja rintangan. Hal seperti itu merupakan tanda kelemahan yang, sebagaimana kejahatan terencana, meski dengan cara berbeda, pasti akan menuntun pada ketidakbahagiaan, kegagalan, dan kekalahan. Karena kelemahan tidak akan bisa bertahan di alam semesta, di mana kekuatan terus berkembang. Kita harus menetapkan tujuan yang benar di hati kita dan berusaha mewujudkannya. Tujuan ini harus menjadi fokus utama pikiran kita. Tujuan ini bisa berupa cita-cita spiritual atau mungkin objek material, sesuai karakter kita pada waktu tersebut. Tetapi apapun itu, kita harus dengan gigih memusatkan kekuatan pikiran pada tujuan yang telah kita tetapkan.
kita harus menjadikan tujuan ini tanggung jawab utama kita. Mengabdikan diri pada pencapaiannya dan tidak membiarkan pikiran berpaling pada angan-angan, fantasi, dan imajinasi fana. Ini adalah jalan terbaik menuju pengendalian diri dan pemusatan pikiran yang sebenarnya. Bahkan jika kita berulang kali gagal meraih tujuan itu, sebagaimana pasti akan kita alami sampai kelemahan-kelemahan kita bisa diatasi, kekuatan karakter yang kita kembangkan adalah ukuran kesuksesan kita yang sebenarnya, di mana hal ini akan menjadi titik awal baru bagi kekuatan dan kemenangan kita di masa depan. Jika kita belum memiliki kesiapan untuk mewujudkan sebuah tujuan besar, maka kita harus memusatkan pikiran pada pemenuhan tanggung jawab yang sedang dihadapi dengan sebaik-baiknya. Tidak peduli seberapa remeh kelihatannya tugas yang harus kita kerjakan. Hanya dengan cara demikian, kita bisa menyiapkan dan memusatkan pikiran. Juga membangun kebulatan tekad dan stamina, hingga tidak akan ada sesuatu yang tidak bisa dicapai. Jiwa yang paling lemah, begitu ia mengenali kelemahan dirinya dan meyakini fakta bahwa kekuatan hanya dapat ditumbuhkan melalui upaya yang sungguh-sungguh dan latihan terus-menerus, akan seketika mulai mengerahkan segenap kemampuannya, sehingga melalui upaya demi upaya, kegigihan demi kegigihan, dan kemampuan demi kemampuan, ia akan senantiasa berkembang, hingga akhirnya tumbuh menjadi luar biasa kuat. Sebagaimana orang yang lemah secara fisik dapat memperkuat tubuhnya melalui latihan yang dilakukan dengan gigih dan konsisten. Orang dengan pikiran yang lemah juga dapat memperkuat pikirannya melalui latihan berpikir dengan benar. Pada saat kita berusaha mengatasi ketiadaan tujuan dan kelemahan dalam berpikir, dan mulai menetapkan tujuan di dalam kerangka berpikir kita, artinya kita memasuki barisan orang-orang kuat yang hanya memandang kegagalan sebagai salah satu jalan menuju pencapaian tujuan, yang bisa membuat segala kondisi bekerja sesuai keinginannya dan bisa berpikir dengan tegas, berusaha tanpa rasa takut, dan meraih keberhasilan dengan cakap. Setelah menetapkan tujuan, kita harus secara mental memvisualisasikan jalan lurus menuju pencapaiannya, tanpa menoleh ke kanan kiri. Keraguan dan ketakutan harus dengan tegas disingkirkan, karena keduanya adalah unsur-unsur penghancur yang dapat merusak jalan lurus upaya kita, membuatnya menyimpang, tidak efektif, dan sia-sia. Pikiran tentang keraguan dan ketakutan tidak pernah mencapai apapun, dan tidak akan pernah mencapai apapun. Keduanya akan selalu menuntun pada kegagalan. Begitu keraguan dan ketakutan merayap masuk, maka tujuan, energi, kapabilitas, dan semua keteguhan pikiran akan lenyap. Kehendak untuk melakukan sesuatu muncul dari pengetahuan bahwa kita mampu melakukan hal tersebut. Keraguan dan ketakutan adalah musuh terbesar pengetahuan. Mereka yang tidak menyingkirkannya dan malah membiarkan keduanya tumbuh telah menciptakan kegagalan bagi dirinya di setiap langkahnya. Mereka yang berhasil mengatasi keraguan dan ketakutan telah berhasil mengatasi kegagalan. Segenap pikirannya bersekutu dengan kekuatan, dan semua kesulitan dihadapinya dengan berani dan diatasinya dengan bijak. Mereka menyemai tujuan ke dalam benaknya pada waktu yang tepat, hingga berbunga dan menghasilkan buah yang tidak akan jatuh ke tanah sebelum waktunya. Pikiran yang bersekutu dengan tujuan tanpa rasa takut akan menjelma menjadi kekuatan kreatif. Mereka yang mengetahui hal ini akan siap menjadi sosok yang lebih besar dan lebih kuat dibanding seseorang yang hanya memiliki serangkaian pikiran yang mudah goyah dan perasaan yang berubah-ubah. Mereka yang melakukan hal ini telah menggunakan kekuatan mentalnya secara sadar dan dengan bijak. Faktor pikiran dalam meraih kesuksesan.
Semua yang bisa kita capai dan semua yang tidak bisa kita capai adalah hasil langsung dari pikiran kita sendiri. Di alam semesta yang tertata dengan sangat presisi, di mana hilangnya keseimbangan bisa berarti kehancuran total, tanggung jawab individu adalah sesuatu yang mutlak. Kekuatan dan kelemahan diri kita, kebaikan dan keburukan diri kita, sepenuhnya milik kita sendiri, bukan milik orang lain. Semua itu diciptakan oleh diri kita sendiri, bukan oleh orang lain. Semua itu hanya bisa diubah oleh diri kita sendiri, dan tidak akan pernah bisa diubah oleh orang lain. Kondisi kehidupan kita juga milik kita sendiri, bukan milik orang lain. Kebahagiaan dan penderitaan kita terbentuk dari dalam diri kita sendiri. Kita adalah apa yang kita pikirkan, dan kita akan tetap menjadi apa yang terus-menerus kita pikirkan. Orang yang lebih kuat tidak dapat membantu orang yang lebih lemah, kecuali orang yang lebih lemah tersebut bersedia dibantu. Namun demikian, orang yang lebih lemah tersebut tetap harus berusaha sendiri untuk menjadi kuat. Dengan upaya mereka sendiri, mereka harus berusaha mengembangkan kekuatan yang mereka kagumi pada diri orang lain. Hanya kita sendiri yang bisa mengubah kondisi diri kita. Selama ini, orang lazim berpikir dan berkata, banyak orang menjadi budak karena ada orang yang menindas sesamanya. Mari membenci para penindas. Namun sekarang, semakin banyak orang memiliki kecenderungan untuk membalik penilaian dan berkata, seseorang menjadi penindas karena banyak orang lain bermental budak. Mari mencela orang-orang bermental budak. Pada kenyataannya, tanpa mereka sadari, para penindas dan yang ditindas saling bekerja sama. Meski keduanya tampak saling menyakiti, nyatanya mereka sama-sama menyakiti diri mereka masing-masing. Mereka yang memiliki pengetahuan yang hakiki dapat memahami perbuatan hukum yang mungkin timbul akibat lemahnya karakter pihak yang ditindas dan kekuasaan yang disalahgunakan pada pihak yang menindas. Melihat penderitaan yang timbul sebagai konsekuensi dari kondisi keduanya, mereka yang memiliki cinta yang hakiki tidak akan mencela pihak manapun, dan mereka yang memiliki rasa welas asih yang hakiki akan merangkul baik pihak yang menindas maupun yang ditindas. Orang yang bisa mengatasi kelemahan mentalnya dan menyingkirkan semua pikiran egoisnya tidak akan menjadi penindas atau pihak yang ditindas. Mereka adalah orang-orang yang merdeka. Hanya dengan memperkuat pikiran kita, maka kita akan bisa bangkit, mengatasi kelemahan, dan meraih sesuatu yang berarti. Sebaliknya, bila kita tidak bersedia memperkuat pikiran kita, maka kita akan tetap lemah, hina, dan sengsara. Sebelum bisa mencapai apapun, bahkan dalam hal-hal duniawi, kita harus bisa memperkuat pikiran, alih-alih selalu memperturutkan insting hewani kita. Untuk meraih kesuksesan, kita tidak harus menyingkirkan insting hewani dan keegoisan kita sepenuhnya. Tetapi paling tidak, sebagian daripadanya harus kita buang. Jika pikiran masih didominasi oleh pemenuhan insting hewani, kita tidak akan bisa berpikir dengan jernih dan membuat perencanaan dengan sistematis, atau menemukan dan mengembangkan berbagai potensi tersembunyi diri kita. Sehingga kita akan menemui kegagalan dalam upaya apapun. Jika kita tidak segera belajar mengontrol pikiran dengan berani, kita tidak akan memiliki kemampuan untuk menangani berbagai persoalan dan memegang tanggung jawab serius. Sehingga kita tidak akan memiliki kompetensi untuk bertindak secara independen dan berdiri sendiri. Satu-satunya hal yang membatasi diri kita adalah pikiran yang kita pilih. Tanpa pengorbanan, tidak akan ada kemajuan atau pencapaian apapun. Kesuksesan duniawi kita berbanding lurus dengan sejauh mana kita bisa mengendalikan insting hewani kita.
dan sejauh mana kita bisa memusatkan pikiran pada realisasi rencana-rencana kita dan penguatan tekad serta kemandirian kita. Semakin kuat pikiran kita, semakin kita akan menjadi sosok yang berani, teguh pendirian, dan berbudi. Semakin besar kesuksesan yang akan bisa kita raih, dan semakin pencapaian kita diberkati dan bersifat jangka panjang. Semesta tidak akan membantu orang yang tamak, tidak jujur, atau kejam, meski di permukaan terkadang tampak seperti memberi dukungan. Sebaliknya, semesta hanya akan membantu orang yang jujur, murah hati, dan berbudi. Hal ini telah disampaikan dalam berbagai bentuk ungkapan oleh banyak guru terkemuka di sepanjang zaman. Untuk membuktikan dan memahami hal tersebut, kita hanya perlu terus-menerus memperkuat pikiran kita guna semakin memperbaiki diri kita. Pencapaian intelektual adalah hasil dari pikiran yang didedikasikan pada pencarian pengetahuan atau pencarian keindahan dan kebenaran di alam dan di kehidupan. Pencapaian seperti itu bisa jadi terkadang berhubungan dengan rasa keakuan dan ambisi, tetapi bukan merupakan hasil dari kedua karakteristik tersebut. Pencapaian seperti itu adalah hasil alami dari upaya yang gigih dan konsisten, dan dari pikiran yang tulus dan tidak mementingkan diri sendiri. Pencapaian spiritual merupakan realisasi dari berbagai aspirasi suci, seperti matahari yang pasti akan mencapai titik tertingginya dan bulan yang pasti akan mencapai fase purnama. Mereka yang senantiasa berpegang pada konsep pemikiran yang luhur dan mulia, dan selalu berpikir tentang hal-hal baik dan tidak mementingkan diri sendiri, akan menjadi sosok yang bijak dan mulia, dan akan mencapai posisi berpengaruh dan diberkati. Pencapaian, apapun bentuknya, adalah klimaks dari usaha dan titik tertinggi yang dapat dicapai oleh pikiran. Kita akan mencapai kemajuan bila kita memiliki kemampuan mengendalikan diri, tekad yang kuat, ketulusan hati, keluhuran budi, dan pola pikir yang terorganisir. Sebaliknya, kita akan mengalami kemunduran bila kita selalu memperturutkan insting hewani kita, bermalas-malasan, tidak tulus, tidak memiliki standar moral yang baik, dan tidak bisa mengelola pikiran dengan baik. Jika kita membiarkan keangkuhan, keegoisan, dan pikiran rendah menguasai diri kita bisa saja meraih kesuksesan tinggi di dunia, dan bahkan meraih kedudukan luhur di bidang spiritual, untuk kemudian jatuh kembali ke dalam kondisi mental yang lemah dan penderitaan. Kemenangan yang dicapai melalui pikiran yang benar akan dapat dipertahankan hanya jika kita senantiasa mempertahankan kewaspadaan. Saat kesuksesan sudah di depan mata, banyak orang melonggarkan kewaspadaan sehingga dengan cepat jatuh kembali ke dalam kegagalan. Semua pencapaian, baik di bidang bisnis, intelektual maupun spiritual, merupakan hasil dari pikiran yang diarahkan dengan jelas dan pasti. Dan semua proses pencapaiannya tunduk pada hukum yang sama dan memiliki prosedur yang sama. Satu-satunya perbedaan di antara ketiganya ada pada objek pencapaiannya. Mereka yang tidak hendak mencapai sesuatu yang besar tidak mesti berkorban banyak. Mereka yang hendak mencapai sesuatu yang besar mesti berkorban banyak. Dan mereka yang ingin meraih posisi tinggi mesti berkorban sangat besar. Visi dan cita-cita. Para pemimpi adalah penyelamat dunia. Sebagaimana dunia fisik yang kasat mata ditopang oleh sesuatu yang tidak kasat mata, begitupun umat manusia. Dengan segala cobaan, kesalahan, dan pekerjaan rendah yang dijalaninya, keberadaan mereka ditopang oleh visi indah para pemimpi yang ada di antara mereka. Umat manusia tidak dapat mengabaikan peran para pemimpi yang ada di antara mereka, dan tidak dapat membiarkan cita-cita mereka memudar dan mati.
Umat manusia hidup bersama cita-cita mereka dan meyakini cita-cita mereka sebagai realitas yang suatu hari nanti akan mereka saksikan dan alami. Para musisi, pematung, pelukis, penyair, orang suci, dan orang bijak adalah para pembentuk masa depan dunia. Mereka adalah para arsitek kebahagiaan. Karena mereka, dunia menjadi indah. Tanpa mereka, umat manusia dengan kehidupannya yang tidak mudah mungkin telah musnah. Mereka yang tetap menjaga visi yang tinggi dan cita-cita luhur dalam hatinya, suatu hari nanti akan bisa mewujudkannya. Columbus memiliki visi tentang adanya dunia baru, dan dia berhasil menemukannya. Kopernikus memiliki visi tentang adanya berbagai planet lain selain planet yang kita tinggali, dan tentang alam semesta yang lebih luas. Dan dia berhasil membuktikannya. Buddha memiliki visi tentang dunia spiritual dengan keindahan tanpa noda dan kedamaian sempurna, dan dia masuk ke dalamnya. Jaga visimu, jaga cita-citamu, pelihara alunan musik yang menggerakkan hatimu, pelihara keindahan yang terbentuk di dalam pikiranmu, pelihara keindahan yang melingkupi pikiranmu yang paling murni. Karena dari semua itu akan tumbuh semua kondisi menyenangkan dan semua keadaan surgawi. Dan jika engkau tetap setia menjaganya, dari semua itu pada akhirnya duniamu akan terbentuk. Apa yang menjadi hasrat kita, itulah yang akan kita dapatkan. Apa yang menjadi cita-cita kita, itulah yang akan kita capai. Mungkinkah hasrat kita yang paling rendah bisa terwujud sepenuhnya, sementara cita-cita kita yang paling luhur tidak dapat terwujud hingga akhirnya padam? Hukum semesta tidak bekerja dengan cara demikian. Kondisi seperti itu tidak akan pernah terjadi. Hukum yang berlaku adalah mintalah dan engkau akan mendapatkan. Bermimpilah tinggi karena engkau akan menjadi apa yang engkau impikan. Visimu adalah jaminan tentang akan menjadi apa engkau suatu hari nanti. Cita-citamu adalah prediksi tentang apa yang pada akhirnya akan engkau tunjukkan pada dunia. Pencapaian terbesar pada mulanya dan pada suatu waktu adalah sebuah impian. Pohon oak pada mulanya tidur di dalam bijinya. Burung pada mulanya menunggu di dalam telur dan di dalam visi tertinggi jiwa. Malaikat yang terjaga akan mulai bergerak. Impian adalah benih dari realitas. Kenyataan hidupmu saat ini mungkin tidak menyenangkan, tetapi kondisi itu tidak akan berlangsung lama jika engkau memiliki cita-cita tentang suatu gambaran kondisi yang ingin dicapai dan berusaha mencapainya. Engkau tidak dapat melakukan perubahan di dalam diri tanpa melakukan apapun di luar diri. Perhatikan bagaimana anak-anak muda yang harus bergumul dengan kemiskinan dan beban kerja yang berat, yang harus terkurung berjam-jam di tengah lingkungan kerja yang tidak kondusif, tanpa bekal pendidikan yang layak, dan tanpa bekal keterampilan yang memadai. Namun, mereka memiliki mimpi tentang hal-hal yang lebih baik. Mereka berpikir tentang peningkatan pengetahuan, tentang perbaikan diri, tentang kebijaksanaan, dan juga keindahan. Mereka membayangkan, membangun gambaran mental tentang kondisi kehidupan yang ideal. Visi kebebasan yang lebih luas dan ruang lingkup yang lebih besar memenuhi pikiran mereka. Kegelisahan mendorong mereka untuk bertindak. Mereka menggunakan semua waktu luang dan sumber daya yang ada, tidak peduli seberapa terbatasnya, untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan potensi tersembunyi yang ada di dirinya. Kondisi pikiran mereka dengan cepat berubah hingga lingkungan kerjanya tak lagi bisa mengakomodasinya. Lingkungan kerjanya menjadi sangat tidak selaras dengan kondisi mentalnya, sehingga lingkungan itu harus mereka tanggalkan, seperti pakaian tua yang sudah tidak layak dipakai.
Seiring dengan semakin banyaknya peluang yang sesuai dengan ruang lingkup kemampuannya yang semakin berkembang, mereka meninggalkan lingkungan itu untuk selamanya. Bertahun-tahun kemudian kita melihat anak-anak muda itu sebagai orang dewasa yang matang. Kita melihat mereka menguasai kapabilitas-kapabilitas pikiran tertentu yang mereka gunakan dengan kekuatan yang hampir tak tertandingi dan dengan dampak berskala global. Di tangan mereka tergenggam serangkaian tanggung jawab yang luar biasa besar. Kata-kata yang mereka ucapkan bisa mengubah kehidupan banyak orang. Banyak orang, baik laki-laki maupun perempuan, bergantung pada kata-kata yang mereka sampaikan dan bersedia membentuk ulang karakter mereka berdasarkan kata-kata tersebut. Seperti matahari, mereka menjadi titik pusat yang memancarkan cahaya, di mana nasib dari tak terhitung orang berputar di sekelilingnya. Mereka telah berhasil mewujudkan visi masa mudanya. Mereka telah menyatu dengan cita-citanya. Pesan saya bagi para pembaca muda, kalian juga akan bisa mewujudkan visi, bukan angan-angan kosong yang ada di hati kalian. Entah itu visi yang baik atau visi yang buruk, atau kombinasi dari keduanya. Karena engkau akan selalu tertarik pada apa yang diam-diam paling engkau cintai. Engkau akan menerima hasil yang tepat sesuai dengan apa yang engkau pikirkan. Engkau akan menerima apa yang layak engkau terima, tidak kurang dan tidak lebih. Pikiranmu, visimu, dan cita-citamu akan menentukan apakah engkau akan jatuh, bertahan, atau bangkit dari apapun kondisimu saat ini. Engkau akan menyusut menjadi sekecil hasrat yang mengendalikan dirimu, atau tumbuh menjadi sebesar cita-cita yang mendominasi dirimu. Sebagaimana dinyatakan Stanton Kirkham Davis dalam ungkapan indahnya, selagi memeriksa pembukuan, engkau mungkin akan seketika keluar dari pintu yang tampak telah begitu lama menjadi penghalang cita-citamu, dan mendapati dirimu berada di hadapan begitu banyak orang yang menantimu. Pena masih terselip di atas telingamu, noda tinta masih melekat di jari-jarimu, dan seketika itu juga inspirasimu mengalir dengan deras. Selagi menggembalakan domba, engkau mungkin akan berjalan menuju suatu tempat yang masih damai, alami, dan menakjubkan. Engkau berjalan di bawah bimbingan berani sang jiwa, masuk ke dalam ruang tempat sang guru bekerja. Hingga setelah beberapa saat, sang guru berkata, "Aku tidak punya apa-apa lagi untuk diajarkan kepadamu." Engkau yang belum lama ini memimpikan hal-hal besar selagi menggembalakan domba, sekarang telah menjadi seorang guru. Sekarang, engkau harus meletakkan gergaji dan penyerut kayumu guna memikul tugas mengubah dunia. Orang yang tidak bijak, tidak berpengetahuan, dan malas selalu berbicara tentang keberuntungan, nasib baik, dan faktor kebetulan, karena mereka hanya melihat hasil yang tampak dan bukan hal yang sesungguhnya. Ketika melihat orang lain semakin kaya, mereka berkata, "Betapa beruntungnya dia." Ketika melihat orang lain menjadi sosok yang diakui kemampuan intelektualnya, mereka berseru, "Betapa diberkati nasibnya." Ketika melihat orang lain memiliki karakter yang dapat diteladani dan pengaruh yang luas, mereka berkata, "Betapa berbagai faktor kebetulan memudahkannya di setiap kesempatan." Mereka tidak mengetahui berbagai upaya, kegagalan, dan perjuangan yang harus dihadapi orang-orang itu dengan segenap hati mereka guna mendapatkan apa yang sekarang mereka miliki. Mereka tidak mengetahui pengorbanan yang telah orang-orang itu berikan, upaya tak kenal lelah yang telah mereka lakukan, dan keyakinan yang mereka pegang teguh, hingga mereka bisa mengatasi apa yang kelihatannya tidak mungkin bisa diatasi dan berhasil mewujudkan visi mereka. Mereka tidak mengenal adanya kegelapan dan penderitaan. Mereka hanya mengenal cahaya dan kesenangan, dan menyebutnya keberuntungan. Mereka tidak mengenal adanya proses yang panjang dan sulit. Mereka hanya melihat hasil akhir yang menyenangkan, dan menyebutnya nasib baik.
Mereka tidak mengenal adanya proses yang harus dijalani. Mereka hanya melihat hasil akhir dan menyebutnya faktor kebetulan. Dalam setiap ikhtiar manusia, ada upaya dan ada hasil. Kualitas upaya menentukan kualitas hasil. Kualitas hasil tidak ditentukan oleh faktor kebetulan. Berbagai anugerah, kapabilitas, harta benda, kemampuan intelektual, dan kekuatan spiritual adalah buah dari upaya. Mereka adalah pikiran yang telah diaplikasikan, tujuan yang berhasil dicapai, dan visi yang berhasil diwujudkan. Visi yang engkau agungkan di benakmu dan cita-cita yang engkau tempatkan di puncak hatimu, inilah yang akan membentuk kehidupanmu dan menjadikan siapa dirimu. Ketenangan. Ketenangan pikiran adalah salah satu permata kebijaksanaan yang indah. Ia adalah hasil dari upaya pengendalian diri yang persisten dari waktu ke waktu. Keberadaannya merupakan indikasi dari pengalaman yang matang dan pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip dan cara kerja pikiran. Kita akan memiliki ketenangan jika kita memahami diri kita sebagai makhluk yang dibentuk oleh pikiran kita, di mana pengetahuan seperti ini akan bisa diperoleh jika kita memahami bahwa setiap orang dibentuk oleh pikirannya. Selagi kita mengembangkan pengetahuan yang benar terkait hal ini dan mengembangkan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana segala sesuatu terhubung secara internal melalui hukum sebab akibat, kita akan berhenti mengeluh, marah, khawatir, dan bersedih. Sebaliknya, kita akan menjadi sosok yang selalu bersikap bijak, tidak mudah goyah, dan tenang. Orang yang tenang, yang telah menguasai cara mengendalikan dirinya, mengetahui cara menyesuaikan diri dengan orang lain. Sebagai gantinya, orang akan menaruh hormat pada kekuatan spiritualnya dan merasa bahwa mereka dapat belajar darinya dan menggantungkan kepercayaan kepadanya. Semakin tenang seseorang, semakin besar kesuksesan, pengaruh, dan kapabilitasnya. Bahkan, para pedagang biasa akan mendapati keberhasilan bisnisnya meningkat ketika mereka bisa menumbuhkan pengendalian diri dan ketenangan batin yang lebih besar. Karena orang akan selalu merasa lebih senang berbisnis dengan orang yang menunjukkan aura ketenangan yang kuat. Orang yang tenang dan tidak mudah goyah selalu dicintai dan dihormati. Mereka ibarat pohon yang memberi keteduhan di tanah gersang, atau batu yang dapat dijadikan tempat berlindung di kala badai. Siapa yang tidak menyukai hati yang tenang dan kehidupan yang stabil dan seimbang? Tidak peduli cuaca cerah atau hujan, tidak peduli perubahan apa yang terjadi di kehidupan mereka. Orang yang memiliki hati dan kehidupan yang demikian akan selalu bisa bersikap bijak, tenang, dan menyejukkan. Keseimbangan karakter yang luar biasa yang kita sebut ketenangan ini merupakan pelajaran terakhir yang dapat kita pungut dari peradaban. Ia adalah bunga dari kehidupan dan buah dari jiwa. Ia sama berharganya dengan kebijaksanaan dan lebih diinginkan dibanding emas, bahkan dibanding emas murni. Betapa tidak berartinya perolehan harta benda semata dibanding kehidupan yang tenang. Kehidupan yang dihabiskan di tengah samudera kebenaran, di bawah gulungan ombak dan di luar jangkauan badai, di dalam ketenangan yang abadi. Berapa banyak orang yang kita kenal yang merusak kehidupan mereka, yang menghancurkan semua kesenangan dan keindahan dengan emosinya yang meledak-ledak, yang kehilangan keseimbangan karakternya, dan memicu tumbuhnya kebencian? Ada satu pertanyaan yang masih belum diketahui jawabannya. Apakah mayoritas orang cenderung membiarkan ketidakmampuan mereka mengendalikan diri merusak kehidupan dan kebahagiaan mereka? Betapa sedikit orang yang kita jumpai di kehidupan kita yang memiliki emosi yang stabil, yang memiliki keseimbangan karakter yang luar biasa, yang merupakan ciri dari orang yang telah selesai dengan dirinya. Ya,
Jiwa manusia seringkali dibanjiri oleh dorongan emosi yang tak terkendali, diombang-ambing oleh kesedihan yang tak terkendali, dan diterpa badai kecemasan dan keraguan. Hanya orang yang bijak, yang pikirannya bersih dan terkendali, yang dapat mengendalikan angin dan badai yang menerjang jiwanya. Wahai jiwa-jiwa yang dilandai badai, dimanapun kalian berada, dan seperti apapun kondisi kehidupan kalian saat ini, ketahuilah, di tengah samudera kehidupan, pulau-pulau kebahagiaan sedang tersenyum, dan pantai cerah cita-cita kalian sedang menunggu kedatangan kalian. Pegang erat-erat kemudi pikiran kalian. Di bahtera jiwamu bersemayam Sang Tuan yang memegang kendali. Ia hanya sedang tertidur. Bangunkanlah ia. Pengendalian diri adalah kekuatanmu. Berpikir dengan benar adalah keterampilan tertinggimu. Dan ketenangan adalah kemampuan tertinggimu. Katakanlah kepada hatimu, damai dan tenanglah.